Nafasku menciptakan kasih, menciptakan kasih. Ajarku berdiam dekat di hatimu, ajarku berdiam dan ajarku berdiam dekat di hatimu. Shalom semuanya, kita berjumpa lagi dalam ibadah online Pesat Community. Saya percaya saat kita mengikuti ibadah ini, kita diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan memuji, menyembah, mendengarkan firman Tuhan, dan berdoa. Ada beberapa tips mengikuti ibadah secara online. Pertama, konsentrasi. Fokus pada ibadah dan jangan biarkan perhatian Anda beralih ke hal yang lain. Kedua, ikut terlibat dalam pujian dan penyembahan. Mari hadirkan atmosfer surgawi di rumah Anda. Ketiga, buka hati dan perhatikan khotbah. Percaya bahwa hadirat Tuhan hadir di dalam rumah Anda. Dan keempat, mari ikuti ibadah sampai akhir. Jadikan rumah kita sebagai rumah ibadah. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, senang berjumpa dengan saudara semua dalam ibadah persekutuan online keluarga besar Pesat seluruh Indonesia. Saya yakin dan percaya apabila hari ini kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati kita semua. Kita akan mulai persekutuan hari ini, kita akan menyembah Tuhan, dan sebelumnya kita angkat pujian Manis Kau Dengar. Nyanyian pujian dan
sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya, kami mengasihi Engkau. Engkau yang layak terima pujian, Engkau yang layak disembah, Yesus Raja di atas segalanya. Haleluya, haleluya, kami menghormati-Mu Tuhan, karena Engkau Raja di atas segalanya. Mari naikkan pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Dia ada bersama-sama dengan kita dan siap melawat kita. Angkat suaramu, naikkan pujian kepada Tuhan hari ini. Haleluya, Yesus, kami mengasihi-Mu Tuhan. Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kami mengasihi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah semua yang bernafas memuji Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Bapa yang baik, kami mengucap syukur hari ini karena Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk bersekutu bersama-sama. Kami tahu Tuhan Engkau hadir bersama dengan kami dan Engkau siap melawat kami. Kami memberi hati dan hidup kami kepadamu. Kami ingin menyenangkan Engkau dan kami ingin memberi yang terbaik buat Engkau. Terima kasih Tuhan, kami buka persekutuan pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan lewat hamba-Nya. Tapi sebelum itu kita akan menaikkan pujian Pelangi Kasih. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanku tak akan memberi
sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Bapak Ibu, tahukah Anda, kita harus yakin bahwa apa yang Tuhan buat bagi kita itu semua baik adanya. Yakin dan percaya bahwa apa yang Tuhan janjikan akan digenapinya atas kita semua. Mari kita angkat pujian ini dari awal sekali lagi. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Mari sama-sama angkat tangan kita. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, komunitas pesat di seluruh Indonesia, teman-teman, rekan-rekan semua yang ada di Sentra Indonesia bagian Barat 1, Sentra Indonesia bagian Barat 2, Sentra Indonesia bagian Barat 3, dan juga kepada rekan-rekan yang ada di Sentra Indonesia bagian Tengah. Dan juga untuk semua rekan-rekan yang ada di Sentra Indonesia bagian Timur 1 dan Timur 2. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus senantiasa memelihara kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, waktu-waktu ini berkaitan dengan COVID-19 yang masih kita alami. Oleh karena itu kita tidak bisa lagi beribadah, datang ke gereja, berkumpul bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Oleh karena itu kita sama-sama beribadah online seluruh komunitas pesat. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama-sama pada pagi hari ini. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dengan tema berilah maka kamu akan diberi. Firman Tuhan ini terambil di dalam Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, kita perlu memperhatikan konteks di mana ayat ini muncul dalam Lukas pasal 6.
Lukas pasal 6 ini menjelaskan bagaimana Tuhan Yesus baru saja memanggil murid-muridnya, ke-12 murid. Jadi ini pelayanan awal. Kemudian Yesus mengajari semua murid-muridnya mendemonstrasikan kuasa Allah lewat penyembuhan orang sakit dan lewat hal-hal adikodrati lainnya yang dilakukan. Dan hal-hal yang mendasar ini diajarkan termasuk bagaimana mengasihi musuh. Ini kita bisa lihat pada pasal-pasal sebelumnya di dalam kitab Lukas ini. Bagaimana mengasihi musuh, berbuat baik, dan juga soal murah hati. Ini juga dipelajari dan diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Dan juga tiba kepada pasal 6 menjelaskan tentang dua hal penting, yaitu pembahasan tentang penghakiman dan mengampuni, dan dikaitkan dengan soal memberi. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ada seorang pendeta dan dia juga adalah doktor yang berpengaruh di London, namanya Martin Jones, seorang pengkhotbah ekspositori dari gerakan evangelis di Inggris. Dia ada pada abad ke-20 dan dia memberi contoh penghakiman yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, yaitu orang Farisi yang kita tahu kisahnya. Dia berdoa di bait suci dan dia berkata, "Ya Allah, aku mengucap syukur karena aku tidak sama dengan perampok, aku tidak sama dengan pezina dan lain-lain." Di dalam Lukas pasal 18 ayat 11. Ini menunjukkan suatu self-righteous spirit, di mana roh yang menganggap diri lebih benar daripada yang lain, menunjuk kepada orang yang ada di sekelilingnya itu bersalah dan dialah yang paling benar. Nah, ini menjadi satu hal yang penghakiman yang ditujukan oleh orang ini, Farisi ini, bahwa dia yang paling benar daripada orang-orang di sekelilingnya. Nah, Lukas pasal 6 ayat 38, "Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan dan tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu." Nah, Bapak Ibu, jika kita pernah belanja di pasar tradisional, hal takaran ini akan mudah sekali kita temukan. Misalnya pada waktu kita beli beras. Nah, memang sekarang ada beras yang sudah ada per kilo ya, sudah di dalam kemasan. Tapi kalau kita ke pasar biasanya akan dihitung dengan menggunakan liter. Nah, 1 liter, 2 liter. Tapi penjual dia tahu pada waktu dia menuangkan 1 liter itu ada semacam kayu kecil, itu semacam pengukur penggaris, dan dia akan menarik garis lurus sehingga memastikan bahwa ukuran 1 liter itu benar, penuh, dan tidak lebih dan tidak kurang. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ukuran 1 liter itu akan berbeda jika takarannya atau liternya itu digoncang-goncang, dipadatkan, pasti volumenya akan bertambah, akan berbeda dengan sebelumnya. Dan ini yang biasanya kita temukan pada waktu kita ke pasar. Nah, ini yang menggambarkan pada waktu kita memberi, berkat itu bukan hanya semacam sampai 90 misalnya, tapi akan menjadi 100, karena pada waktu kita memberi dipadatkan. Ada berkat yang akan kita terima pada waktu kita membagikan, kita memberi kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu, kita perlu perhatikan di sini bahwa ada hal yang menarik yang kita lihat. Tepat pada titik inilah proses daripada kita melihat bagaimana Yesus melakukan suatu hal yang luar biasa. Pada zaman Yesus, penjual mengisi wadah, dan waktu itu ternyata Tuhan Yesus memperhatikan pada waktu orang melakukan jual beli di pasar. Kemudian akhirnya dia mengisi wadah itu dan sampai meluap. Nah, penjual akan menangkap butir itu yang melimpah itu dan menuangkannya di kantong jubahnya. Nah, makanya disebutkan sampai ke ribaan. Nah, ribaan itu adalah semacam kantong kecil di bagian dada, dan itu adalah tempat untuk menyimpan
biji-bijian atau beras atau apapun yang dibeli untuk ditambahkan di ribaan. Jadi bukan hanya mendapatkan kantong yang berisi beras atau biji-bijian dan lain sebagainya, tapi akan ditambahkan di ribaan. Ini menunjukkan proses yang jumlahnya lebih besar lagi. Tidak hanya misalnya 1 liter, tetapi akan menjadi 1 liter lebih. Itu menggambarkan pada waktu kita memberi. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, praktek takar menakar ini di pasar tradisional dan juga ternyata diperhatikan oleh Tuhan Yesus, dipergunakan menjadi gambaran untuk pelajaran kita hari ini, mengingatkan akan 2 hal penting, yaitu yang pertama berkaitan dengan penghakiman dan yang kedua berkaitan dengan pemberian. Kita akan pelajari yang pertama, penghakiman. Dalam pengajaran ini, Yesus hendak mengingatkan bahwa Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Allah tidak tinggal diam atas semua yang kita perbuat. Tuhan akan membalaskan kepada kita sesuai dengan perbuatan kita. Takaran yang kita buat itu akan dibalaskan kepada kita juga. Peringatan ini penting agar masing-masing orang memeriksa perbuatannya terhadap orang lain. Seperti yang diingatkan di dalam Roma pasal 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang yang ada di antara kita akan memberi pertanggungjawab terhadap dirinya sendiri kepada Allah. Apa yang kita pakai untuk menghakimi, apa yang kita pakai untuk mengukur, itu semua akan diukurkan kembali kepada kita. Nah, jadi arti dari menghakimi kadangkala ini muncul. Kita lihat menghakimi itu artinya kita menganggap diri sendiri benar, orang lain salah dan selalu saya yang paling benar. Dan yang kedua, arti dari menghakimi adalah terlalu gampang dan cepat menyalahkan orang lain tanpa kita mengetahui seluruh persoalannya. Arti menghakimi yang ketiga adalah kita mengecam tanpa kasih atau tanpa belas kasihan. Kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak berdasarkan pada kasih kepada sesama kita, kepada rekan-rekan kita, mengecam dengan begitu rupa. Itu juga kita menghakimi. Arti yang lain yaitu kita membesar-besarkan kesalahan orang lain. Itu juga arti kita sudah menghakimi. Kita merasa senang bila menemukan kesalahan orang lain. Itu juga arti kita sudah menghakimi. Nah, itu yang pertama soal menghakimi di dalam pasal ini yang kita pelajari. Dan yang kedua adalah pemberian. Nah, saya akan menitik beratkan pelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan pemberian. Berilah dan kamu akan diberi. Melalui pengajaran ini, Tuhan Yesus hendak menasehatkan agar melakukan yang terbaik bagi orang lain. Maka kita akan menerima kebaikan itu sendiri. Bahkan lebih daripada yang kita harapkan, jauh daripada yang kita harapkan, Tuhan akan memberikannya kepada kita. Dalam praktek kita hidup sehari-hari, prinsip memberi adalah sikap daripada orang Kristen, bukan? Adalah lebih baik memberi daripada menerima. Kita tahu semua hukum ini, firman Tuhan ini. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan sebaliknya Bapak Ibu Saudara sekalian, sebaliknya dengan kita melakukan sikap yang unfair, yang tidak adil, curang, dan mengambil keuntungan daripada orang lain melalui praktek-praktek yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, cepat atau lambat takaran yang serupa itu juga akan dikenakan kepada kita. Dan Tuhan yang menjadi hakim yang adil untuk mempertimbangkan semua perbuatan kita. Dengan renungan ini Yesus ingin memperingatkan murid-muridnya, memperingatkan kita semua pagi ini, supaya masing-masing kita menjadi pribadi-pribadi pemberi. Yesus hendak mengubah mindset penerima, receiver, menjadi giver, pemberi. Dan ini yang harusnya kita miliki dalam setiap saat di dalam kehidupan kita. Seorang pujangga Kanada bernama Henry Drummond, dia pernah berkata,
tidak ada kebahagiaan dalam memiliki dan mendapatkan. Kebahagiaan hanya ada dalam memberi. Sekali lagi, tidak ada kebahagiaan dalam memiliki dan mendapatkan, tetapi justru kebahagiaan itu kita dapat dari memberi. Dan ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab di dalam Amsal pasal 11 ayat 24 sampai 25 menjelaskan ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat akan diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Dan di dalam perjanjian baru kitab Ibrani pasal 13 ayat 16 juga menjelaskan hal yang sama. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, memberi adalah sebuah tindakan, menyerahkan, membagikan, menyediakan, dan menyampaikan sesuatu yang dimiliki kepada orang lain. Ada beberapa motivasi pada waktu seseorang memberi kepada pihak yang lain atau kepada orang lain. Motivasi yang pertama adalah dia memberi karena diminta, menjadi keharusan orang lain meminta kepada dia. Hal yang kedua, motivasi orang memberi sebagai investasi budi baik, agar kelak orang yang ditolongnya akan menghormati dia dan berharap akan membalas budi, menolong kembali. Dan yang ketiga berkaitan dengan apa motivasi seorang memberi, yaitu supaya dikenal sebagai orang yang dermawan. Syukurlah masih ada orang yang memberi oleh karena panggilan hidupnya. Ia tidak akan tahan sama sekali melihat orang-orang menderita di samping kiri kanannya, di sekelilingnya. Dia tidak akan bisa tahan pada waktu dia melihat ada banyak orang yang perlu bantuan. Maka jika ia memberikan sesuatu, itu dilakukannya semata-mata untuk memberdayakan atau memberi bantuan dan tanpa mengharapkan imbalan atau balas jasa. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ada satu kisah seorang raja. Nah, raja ini tidak mempunyai anak. Ia sangat merindukan kehadiran seorang anak untuk meneruskan takhta kerajaannya. Raja ini kemudian menempelkan pengumuman dan dia mengundang semua orang-orang muda untuk mendaftar sehingga sekiranya mungkin ada yang dapat diangkat untuk menjadi raja, menjadi bagian dari keluarganya, menjadi putra mahkotanya. Dan syaratnya sederhana, yaitu orang itu harus mencintai Tuhan dan sesamanya. Nah, suatu ketika ada seorang petani miskin melihat pengumuman ini. Seorang pemuda petani yang miskin hatinya bergelora dan dia berniat untuk mendaftarkan diri juga. Namun kemudian dia berpikir-pikir bahwa tidak mungkin bagi dirinya karena dia miskin, penampilannya kurang pas, pakaiannya lusuh, dan bagi dia mungkin tidak akan masuk dalam kriteria. Tetapi seorang anak muda miskin ini dia tidak menyerah dengan keadaan itu, sehingga anak miskin ini kemudian dia bekerja siang malam sehingga dia dapat membeli sepasang pakaian, satu setel baju, kemeja dan celana panjang beserta dengan sepatu. Dan kini dia punya sepasang pakaian yang baik, yang layak untuk dia pakai untuk pergi ke istana raja. Nah, Bapak Ibu, hal yang menarik dalam perjalanannya ke istana, ia bertemu dengan seorang pengemis, kumal, miskin, kotor, dekil. Dan waktu itu sedang masa-masa hujan sehingga dia melihat pengemis ini kedinginan dan anak muda ini merasa sangat kasihan, timbul belas kasihannya. Sehingga Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Dia rela untuk melepaskan sepasang pakaiannya yang baru, yang dia baru beli, yang dia baru
pakai pada waktu itu untuk ke istana raja. Dan dia pakaikan kepada seorang pengemis ini. Dan kemudian akhirnya pengemis ini memakai pakaian yang sangat bagus, tetapi anak muda ini dia hanya memakai pakaian yang seadanya. Tetapi kondisi ini tidak membuat dia untuk patah arang dan pulang saja. Tapi karena dia berpikir, ya sudah, saya sudah di perjalanan, saya lanjutkan saja. Nah, oleh karena itu sesampainya di kawasan istana, dia disambut oleh pegawai-pegawainya, pegawai-pegawai penjaga istana, dan dia mendapat sindiran karena pakaiannya buruk, tampilannya sangat tidak masuk syarat semacam itu. Tetapi karena juga dia adalah peserta, akhirnya dia diizinkan juga untuk masuk. Ada sesuatu yang sangat aneh pada waktu dia masuk. Dia ketemu raja, dia melihat luar biasa tempat itu, tapi ada yang mengganjal. Ada yang membuat dia bertanya-tanya. Perasaan apakah itu? Dia berpikir, dia mengingat lagi. Kemudian dia sadar, oh iya, bajunya. Dia berpikir bahwa, oh ini kan baju yang barusan saya berikan tadi kepada pengemis. Ini baju yang barusan saja saya bertukar pakaian dengan pengemis tadi yang di jalanan. Dan dia tidak habis pikir, kok akhirnya sekarang dipakai oleh seorang raja. Seorang raja yang besar, yang memiliki istana yang luar biasa. Tapi kemudian raja itu turun dari takhtanya dan dia memeluk anak ini. Katanya, selamat datang anakku. Ini menjadi pelajaran penting buat kita, bahwa apa yang kita berikan dengan ketulusan tidak akan pernah tidak memiliki sesuatu tujuan dan maksud. Kita pelajari hal yang lain. Janda miskin dengan 2 peser uang dalam genggamannya. Dalam perjanjian baru menuliskan dia tidak punya apa-apa. Dia punya hanya 2 peser. Dan dia mau mempersembahkan itu pada waktu dia masuk ke bait Allah. Sebab mereka semua memberi dengan kelimpahannya. Alkitab bilang demikian. Tetapi janda miskin ini memberi dengan kekurangannya. Dengan apa yang itu saja yang dia miliki. Semua yang dia miliki dia berikan. Bahkan itu menjadi seluruh nafkahnya dia berikan kepada dia masukkan di dalam bait Allah pada waktu itu. Nah, memberi dari kekurangan bukankah hal ini mengandung resiko yang besar? Bagaimana mungkin jaminan kehidupan kita itu diserahkan kepada orang lain? Mungkin kita tidak bisa makan lagi. Kita mungkin akan berpikir, apalagi bagi ibu-ibu rumah tangga, mungkin kita akan berpikir, bagaimana dengan sekolah anak, harus membayar ini, harus membayar itu. Bagaimana dengan masih ada 2 minggu lagi sebelum dapat persembahan. Bagaimana kalau saya harus memberikannya kepada orang yang membutuhkan pertolongan pada waktu itu. Sehingga ada banyak pertimbangan, ada banyak pemikiran, dan akhirnya kita mungkin berada pada situasi akan menyesal. Kenapa tadi saya tidak memberi? Penyesalan itu akan muncul di belakang. Kenapa saya tidak memberi? Nah, Bapak Ibu, ada satu kisah lagi di dalam Alkitab Perjanjian Lama tentang janda Sarfat di Raja-Raja pasal 17 ayat 8 sampai 16. Dia juga memberikan semua persediaan yang dia punya, persediaan makanan dia dan keluarganya. Dia berikan kepada Elia. Padahal hidup janda dan anaknya itu bergantung pada bekal itu. Habis, tidak ada lagi. Kisah ini setidaknya memberi kita gambaran bagi kita bahwa Allah sanggup untuk memelihara hamba-hambanya, bahkan melampaui nalar dan pertimbangan manusia ketika kita taat memberi dengan tulus hati. Jadi Allah itu dia penyedia. Allah yang kita kenal sebagai Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan semua keperluan dan kebutuhan kita. Nah, Bapak Ibu, ada satu kisah lagi yang menarik, yaitu seorang yang bernama Bang Fai Li. Dia berasal dari Cina.
Dia tinggal di Gubuk Reot, Kumuh, dan dia bekerja sehari-harinya sebagai tukang becak. Dan dia tinggal sebatang kara, dan dia tidur hanya beralaskan tikar. Tikar sudah rusak, lusuh, robek. Dan dia hanya memiliki beberapa potong pakaian kumal. Dan kalaupun dia mendapatkan pakaian yang bagus di tempat sampah, itu adalah pakaian yang teristimewa yang pernah dia miliki. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, orang mengenal dia sebagai orang yang murah hati, orang yang selalu memberi, orang yang tidak akan tahan melihat ada kebutuhan di sekelilingnya. Tapi dia sendiri penuh dengan kekurangan. Nah, hal yang paling menarik yang dia lakukan adalah dia membeasiswain atau dia mengurus satu yayasan di mana tempat ada 300 anak yatim piatu dipelihara di situ. Jadi Bapak ini, Bang Faili, dia secara rutin mengirimkan uang hasil daripada dia mengayuh becak, secara rutin dia kirimkan kepada panti asuhan ini. Dan suatu ketika juga dia bertemu dengan ada satu orang anak, kemudian dia meminta-minta, kemudian Bang Faili ini mendekati dia tanya, "Kenapa kamu meminta-minta?" Dan dia bilang, "Iya, karena saya tidak punya orang tua dan saya masih punya 3 adik lagi di rumah." Dan Bang Faili ini dia juga mengajak 3 orang ini untuk masuk dan tinggal di panti ini, dipelihara. Ada 300-an lebih anak yang tiap hari secara rutin dikirimkan uang oleh Bang Faili untuk supaya mereka tetap terus bertahan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, selama hidupnya 20 tahun secara rutin dia tetap terus memberi, menabung untuk memberikannya kepada mendukung kehidupan untuk persediaan makanan. Dan ada hal yang menarik, suatu ketika dia bilang begini pada waktu dia sudah berusia 90-an tahun, dia bilang kepada pengurus panti bahwa mungkin ini hari yang terakhir saya datang. Mungkin saya tidak bisa lagi datang karena saya sudah tidak kuat untuk mengayuh sepeda. Tetapi saya masih punya simpanan dan saya juga akan berikan semuanya itu untuk keberlangsungan kehidupan anak-anak di dalam panti asuhan ini, dan saya tidak tahu akan sampai kapan bertahannya. Semua pengurus panti menangis, mereka sedih dan mereka terharu dengan pemberian yang sudah terakhir pun masih diberikan oleh Bapak ini, oleh Bang Faili ini kepada kepengurusan panti. Luar biasa. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, sebuah cinta yang istimewa untuk seorang yang luar biasa. Itu kata-kata yang dituliskan oleh pengurus-pengurus panti, memberikan semacam satu secari kertas kepada Bapak ini, dan mereka menuliskan sebuah cinta yang istimewa untuk seorang yang luar biasa. Ada satu pernyataan yang luar biasa juga daripada hal memberi ini, yaitu ketika mencintai dan melayani dilakukan terus-menerus dengan penuh ketulusan, perasaan berkorbannya itu hilang. Yang muncul hanyalah senyuman dan kebahagiaan. Dan ini mungkin yang sudah dialami oleh Bang Faili. Mungkin pada awalnya dia agak sulit, dia harus berbagi, dia harus memberi. Tapi karena itu dia lakukan terus-menerus, berkorban terus-menerus. Dan akhirnya ketika mencintai dan melayani itu dilakukan terus-menerus, memberi secara terus-menerus dengan ketulusan, perasaan berkorbannya, perasaan eman-eman, perasaan sayangnya itu, perasaan masih memikirkan diri sendiri itu hilang. Dan yang muncul hanyalah senyuman yang penuh dengan kebahagiaan. Luar biasa. Ketika kita memberi, kita tidak sedang kehilangan atau kekurangan. Sesungguhnya demikian dari ayat firman Tuhan yang kita sudah baca sebelumnya. Ketika kita memberi, kita tidak sedang kehilangan atau kekurangan. Banyak orang berpikir ketika memberi akan berkurang jatah belanjaan. Jatah kebutuhan menjadi mungkin tidak cukup.
Ketika kita memberi itu mungkin berarti mengurangi tabungan kita. Yang seharusnya mungkin kita bisa menabung 500.000, kita hanya bisa menabung mungkin 100 atau 200.000 karena kita sudah beri kepada orang lain. Atau juga ketika kita memberi itu berarti kita akan kehilangan sesuatu yang seharusnya kita miliki dan yang kita punya. Itu pemikiran kita. Tapi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, justru ketika kita memberi, kita sedang meringankan beban orang lain atau kesusahan orang lain. Pada waktu kita memberi, justru kita sedang memberi kepada sesuatu dan kita itu memberi. Dan firman Tuhan berkata bahwa yang kita lakukan itu seolah-olah kita memiutangi Tuhan. Dan tidak mungkin Tuhan tidak membalas berkat. Justru berkat itu akan dipadatkan, diberikan dengan penuh ke dalam ribaan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, untuk memberi dalam kekurangan memang dibutuhkan iman dan kepercayaan tentunya. Karena besok kita nggak tahu makan apa. Kita nggak tahu besok membiayai sekolah dengan membiayai anak-anak dengan uang dari mana. Tapi itulah kita dibutuhkan yang namanya iman. Untuk memberi dalam kekurangan dibutuhkan iman dan percaya yang total kepada Tuhan sebagai sumber pemberi berkat. Pemberian kita membuat Yesus menjadi semakin nyata kepada orang lain, kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi take and give is not biblical. Give and get is biblical. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita belajar. Kita terbiasa dengan yang namanya mutual giving atau take and give atau mengambil dan menerima. Kita berpayung pada fakta bahwa kalau kita memberi pasti ada hubungannya dengan kita pasti akan mendapat. Ketika kita memberi maka orang lain harus memberi juga pada kita. Tapi benarkah demikian? Hidup adalah tentang memberi dan bukan mendapatkan. Kita memperoleh hidup dengan mendapatkan, tapi kita memperoleh kehidupan dengan memberi. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Lukas tadi pasal 6 ayat 38, yang kita dapatkan sesuatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan. Kiasan ini diambil dari kebiasaan penjual gandum di daerah timur yang mengisi keranjang langganannya sepenuh mungkin hingga sampai tumpah, hingga sampai luber. Itu janji berkat firman Tuhan yang akan kita dapatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita belajar pada saat ini bahwa tujuan daripada memberi, tujuan kita memberi bukanlah untuk mendapatkan sesuatu kembali. Kita memberi karena Allah senang dengan kemurahan hati. Kasih kita kepada sesama mencerminkan hatinya Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Jadi, mengapa kita perlu memberi? Hal yang pertama adalah dengan memberi, Anda telah melakukan tugas sebagai anak Tuhan. Jadi ada banyak hal-hal praktis di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan justru orang akan bertobat pada waktu kita melakukan tindakan memberi itu. Bapak Ibu, orang akan melihat Yesus itu nyata pada waktu kita memberi. Ini menjadi model penginjilan sebetulnya. Pada waktu kita sungguh-sungguh memberi dengan kerelaan. Jadi memberi itu yang pertama. Mengapa kita harus memberi? Karena memberi itu adalah kita melakukan tugas kita sebagai anak Tuhan. Dan yang kedua, kenapa kita harus memberi? Sikap memberi akan membawa kita kepada kehidupan yang harmoni. Betul. Kalau kita melihat di sekeliling kita perlu bantuan, tidak punya makan, tetapi kita menutup mata, kita tidak memberi, apa yang akan terjadi? Ketimpangan. Apa yang akan terjadi? Tidak ada keharmonisan. Apa yang akan terjadi? Mereka akan semakin lapar, semakin miskin dan mungkin mati. Sementara kita masih kita masih penuh dengan berkat Tuhan. Jadi pada waktu kita memberi, kenapa kita harus memberi? Itu supaya ada menciptakan suatu kehidupan yang harmoni.
Tidak ada yang kelaparan, tetapi semua dicukupkan karena kita bersedia untuk memberi. Hal yang ketiga, kenapa memberi? Untuk memuliakan nama Tuhan tentunya. Kita memberi karena Tuhan senang. Tadi saya sampaikan, Tuhan senang dengan kemurahan hati daripada anak-anaknya. Nah, di dalam Perjanjian Lama begitu banyak diceritakan tentang perhatian Allah bagi orang miskin dan melarat. Dan Tuhan Allah memperjuangkan kaum miskin dan kekurangan. Ia menyatakan dirinya sebagai tempat perlindungan kepada mereka, sebagai tempat pertolongan, pelepas dahaga, pemelihara. Jadi Allah begitu concern dengan orang-orang yang berkekurangan, yang menderita, yang tidak punya apa-apa. Di dalam Perjanjian Lama kita lihat justru pada waktu orang sedang berada di ladang, ada aturannya untuk sengaja meninggalkan beberapa butir jelai gandum, untuk sengaja tidak boleh diambil lagi. Biasanya kita pada waktu kita punya makanan 5-6 kue, kemudian jatuh 1 atau 2 atau 3, kita akan buru-buru mengambilnya, lupa. Dan kita berpikir, saya harus mengambilnya kembali. Nah, kisah yang menarik dalam Perjanjian Lama justru disuruh untuk jangan balik lagi, jangan ngambil lagi. Karena itu nanti akan diambil oleh orang-orang yang susah, orang-orang yang tidak memiliki ladang, orang-orang yang kelaparan. Nah, inilah yang dinamakan keharmonisan, sehingga semuanya bisa berjalan kehidupan yang seimbang. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, di dalam Perjanjian Baru pun kita banyak menemukan kisah-kisah di mana sungguh-sungguh pelayanan Tuhan Yesus dan murid-muridnya sangat memperhatikan kepada orang yang miskin, melarat, dan orang yang membutuhkan bantuan. Rasul Paulus dan gereja-gereja mula-mula juga menunjukkan kepedulian yang mendalam bagi mereka yang memerlukan bantuan. Dan kita tahu pada awalnya pelayanan Paulus, ia bersama dengan Barnabas mewakili gereja di Antiokhia dan Syria, justru membawa persembahan ke Yerusalem untuk orang-orang Kristen di sana, di Yudea yang kekurangan. Dan hal yang lain lagi kita boleh lihat bersama-sama, prioritas utama kita dalam pemeliharaan orang miskin dan kekurangan itu menjadi prioritas Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Paulus menyatakan prinsip masyarakat yang saling peduli ini jelas. Dikatakan bahwa di dalam kitab Galatia, selama masih ada waktu dan kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman. Galatia 6 ayat 10. Berbuat baik artinya apa? Mari kita memberi, mari kita peduli, mari kita menunjukkan belas kasihan, mari kita menunjukkan perhatian yang luar biasa, sehingga ada keharmonisan, sehingga ada keseimbangan yang tercipta di dalamnya. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ketika semua orang memberi, sudah pasti semua orang akan menerima. Bukan begitu? Misalnya kita di pondokan, teman-teman di pondok, ada 1-2 yang tidak memiliki sabun, tidak memiliki mungkin alat mandi dan sebagainya. Tapi kalau kita memberi, bukannya semua akan menerimanya, bukannya semua akan bisa memilikinya dan memakainya. Ini sederhana. Dan pada waktu kita memberi juga memberi menolong kita untuk belajar merasa cukup. Memberi itu menjadi semacam batas, sehingga kita tahu kita hidup dan kita bersyukur dengan apa yang kita miliki. Itu juga akan membuat kita tidak terlalu memikirkan, saya harus beli ini, saya harus beli itu, saya harus punya segala macamnya. Tapi pada waktu kita merasa cukup, kita tentu akan merasa harus berbagi kepada orang lain. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, memberi juga membuat kita percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Tadi saya sampaikan, orang-orang yang memberi itu tentu saja
orang-orang yang punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Karena berkaitan dengan percaya kepada providensia Allah, kepada penyediaan Allah, percaya kepada pemeliharaan Allah, bahwa Allah yang memanggil, Allah Dia pun yang tetap terus setia dan tidak akan pernah Dia membiarkan kita untuk kelaparan ataupun tidak memiliki apa-apa. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, suatu ketika dalam pelayanan, pada waktu Tuhan mengutus pelayanan di Sumba, ada tetangga yang datang kemudian meminta untuk meminjam uang begitu. Dan pada waktu itu pun saya melihat keuangan, dan tentu saja saya juga harus berpikir bagaimana untuk supaya keuangan itu masih tetap terus bisa bertahan sampai beberapa minggu ke depan. Tapi pada waktu itu seseorang bapak itu dia menyampaikan dia perlu sekali dan minta tolong dia sampai seperti akan menangis, dia minta butuh sekali bantuan itu. Dan Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, saya dengan suami kami bicara, kami ngobrol, kami ngomong bagaimana, karena bulan depan beberapa minggu mungkin kita nggak punya lagi. Tapi pada waktu itu dengan kuat dorongan dari dalam untuk memberi dan beri begitu. Sehingga akhirnya kami memutuskan untuk memberikan beberapa ratus ribu kepada Bapak itu. Dan setelah itu memang kami nggak punya lagi Bapak Ibu. Tapi hal yang luar biasa bahwa saya mau mengamini apa yang dikatakan bahwa Allah itu pemelihara. Sorenya ada rekan-rekan, ada teman yang datang dan membawa berkat-berkat makanan yang berlimpah kepada kami. Bahkan di gereja tempat kami juga bersekutu di situ, ada jemaat-jemaat yang memberikan kepada kami. Dan oleh karena itu saat ini saya sendiri merasa saya tidak perlu khawatir dengan apapun juga. Saya tidak perlu takut dengan masa depan, dengan apapun yang akan terjadi di depan. Ketakutan dan kecemasan dengan ketidaktersediaan kebutuhan. Saya tidak khawatir sama sekali dengan hal itu. Karena saya percaya pada waktu memberi, maka tadi firman Tuhan, kita memiutangi Tuhan, maka Tuhan sendiri akan memberi bahkan berlipat kali ganda. Sehingga kita akan terheran-heran. Tapi satu tindakan iman yang harus kita lakukan, percaya dan bersegera untuk melakukan pertolongan, memberi kepada sesama yang membutuhkan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, kita memiliki banyak hal yang dapat kita tarik jika kita berhasrat untuk mendapatkan manfaat daripada memberi atau memberkati sesama. Jadi apa yang bisa kita beri? Mungkin kita berpikir saya juga terbatas, saya juga tidak punya apa-apa. Tapi sebetulnya ada banyak hal yang sudah kita miliki yang masih bisa kita bagikan kepada orang lain. Yang pertama, mungkin kita memang masih bisa memberikan apa yang kita punya. Uang kita, juga bisa kita memberikan waktu kita, atau juga kita bisa beri buku kita, pakaian kita, atau apapun yang kita punya, kita berikan kepada orang lain. Dan hal yang kedua, apa yang kita bisa berikan? Yaitu diri kita, berkaitan dengan pemikiran kita, kasih sayang kita, simpati, empati, perbuatan-perbuatan baik yang bisa kita lakukan kepada sesama kita, itu juga tidak mesti harus dengan uang. Tetapi dengan semua yang kita miliki, potensi yang Tuhan sudah berikan, kita bisa bagikan kepada rekan-rekan dalam pelayanan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, kesimpulannya adalah pemberian kita yang sedikit bisa jadi menjadi hal yang besar bagi orang lain. Jangan berhenti memberi. Bahkan memberi mungkin sampai rasa sakit. Abraham melakukannya, janda Sarfat mendemonstrasikannya. Dan apakah kita juga hanya melakukannya tetapi tidak melakukannya? Mari kita sama-sama belajar untuk melakukan, memberi. Karena Tuhan mengingini orang-orang
yang memberi dengan kerelaan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Baik, kita akan berdoa hari ini. Kita akan bersyafaat. Tapi sebelum itu kita angkat pujian. Tuhan menggerakkan tangannya. Saat berdoa, Tuhan bekerja. Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Sekali lagi angkat pujian ini. Saat berdoa, Tuhan bekerja. Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Oleh karena kemurahan Tuhan, kami dapat beribadah bersama-sama keluarga besar Pesat yang ada di seluruh tanah air Indonesia. Kami bersyukur atas firman-Mu yang memberkati kami pagi hari ini. Tuhan, kami menyerahkan seluruh pelayanan Pesat ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa buat seluruh para pemimpin kami dan juga seluruh keluarga komunitas Pesat yang ada di seluruh tanah air Indonesia ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kasih-Mu, penyertaan Tuhan, pemeliharaan-Mu yang sungguh ajaib. Hingga hari ini kami semua sehat, kami semua kuat, dan kami semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan, kami berdoa, biarlah kami semua dalam pelayanan ini terus Tuhan pakai menjadi berkat, menjadi garam di tengah-tengah masyarakat di mana kami melayani Tuhan. Pakai kami lebih lagi Tuhan untuk membawa perubahan, dampak yang baik di lingkungan di mana kami tinggal, sehingga lewat kehidupan kami nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dengan masa-masa yang kurang kondusif saat ini Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu atas kami. Kami mohon perlindungan-Mu atas seluruh keluarga dan anak-anak kami, bahkan seluruh orang-orang yang kami layani. Kami semua ada dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Biarlah kami Tuhan semakin hari semakin melekat kepada Tuhan, memahami kehendak-Mu, apa yang Engkau kehendaki, itu yang terus kami kerjakan dalam setiap kehidupan dan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kami
roh kami terus bangkit dan menyala-nyala di dalam mengerjakan hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa saat ini buat seluruh sponsor, donatur kami dimanapun mereka berada. Kami memberkati keluarga mereka Tuhan. Lindungi keluarga, anak-anak mereka, bahkan pelayanan, pekerjaan dan usaha mereka. Tuhan pulihkan. Tuhan, dalam situasi dan kondisi yang mereka alami saat ini, kami mempercayai Engkau Tuhan yang terus bekerja, yang terus menolong mereka. Dan lewat keadaan ini, mereka terus bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan, mempercayai pertolongan Tuhan dalam hidup mereka, bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, kami menyerahkan seluruh pemerintahan kami yang ada di bangsa ini, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kami mohon perlindungan Tuhan atas mereka. Kuasa Tuhan, roh takut akan Tuhan yang terus melimpah dalam hidup mereka, sehingga mereka terus memimpin bangsa ini dengan baik, terus memimpin bangsa ini dengan jujur, bertanggung jawab, dan terus Tuhan memberi perhatian yang merata kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan perbedaan suku dan agama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa buat seluruh tim medis yang ada, yang bekerja di seluruh rumah sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, biarlah sukacita, kekuatan, keselamatan yang daripada Engkau terus mengalir dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh melayani setiap para pasien mereka dengan penuh kasih yang daripada Tuhan. Perlindungan-Mu atas mereka, keselamatan yang daripada Tuhan menjadi bagian dalam hidup mereka. Tuhan, kami mohon kesembuhan bagi setiap orang-orang yang sakit, apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan, menyembuhkan mereka dengan kuasa yang daripada Engkau. Terima kasih buat seluruh masyarakat Indonesia Tuhan. Kami mohon kasih-Mu untuk seluruh masyarakat ini, supaya masyarakat Indonesia patuh dan taat kepada setiap peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, supaya semua masyarakat bergandengan tangan, bekerja sama dengan pemerintah untuk terus Tuhan memutus rantai penyebaran virus ini, sehingga keadaan ini segera kembali normal ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan iman Tuhan kami percaya bangsa kami bangkit, bangsa kami sembuh, bangsa kami pulih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau memperkenalkan diri-Mu, Engkau memberikan diri-Mu, nyawa-Mu untuk menggantikan kami yang berdosa ini. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang tak pernah lepas oleh waktu, yang selalu kami alami dalam hidup kami tiap-tiap hari. Kami bersyukur untuk semua pemeliharaan, untuk semua berkat Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk ibadah pada hari ini. Tuhan sudah pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami berdoa, kami akan melakukan setiap tugas dan pekerjaan kami selanjutnya. Kami minta perlindungan darah anak domba Allah menjagai kami, biar kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami, dan biar oleh kami nama Tuhan dipermuliakan, karena kami menjadi saksi-saksi Kristus, menjadi surat-suratan Kristus yang bisa dibaca oleh semua orang. Dan banyak orang yang datang menyembah Tuhan karena melihat Kristus dalam hidup kami. Bersyukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan damai dan sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.